Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Muhammad Tapeda Maeswara dengan NIM 10204240144 dari kelas SI 2401. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan modul 1 mata kuliah penambangan data mengenai EDA dan data preparation. Baik, di sini langsung saya mulai saja dengan nomor pertama. Di sini kita harus menggunakan dataset yang sudah disediakan di modul. Kebetulan di sini tadi saya sudah mengunduh link datasetnya. Oke, lanjut. Untuk nomor 2 di sini kita disuruh menjelaskan langkah-langkah untuk membuat notebook baru di Google Colab hingga dapat digunakan. Oke, di sini saya coba ke browser collabresearchgoogle.com. Oke, seperti ini tampilannya. Lalu di sini saya akan klik file dan klik notebook baru di Drive. Oke, ini adalah tampilan dari notebook yang baru saya buat. Di sini kita ganti saja namanya jadi modul 1 Sultan. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini kita disuruh menjelaskan langkah-langkah menghubungkan Google Colab dengan Google Drive untuk tempat penyimpanan dataset. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan cara menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Oke, baik. Di sini saya coba jalankan sintaksnya. Oke, kita run. Oh iya, lupa. Nah, setelah kita run, nanti akan muncul notifikasi yaitu izinkan notebook ini mengakses file Google Drive Anda. Nah, setelah itu kita klik sambungkan ke Google Drive. Nah, nanti di sini adalah intinya tampilan untuk login dengan Google. Mungkin di video saya tidak muncul, tapi kalau misalnya kalian sudah merun kode yang saya tulis tadi, nanti akan muncul tampilan login dengan Google. Oke, login saja dengan akun kalian, lalu klik lanjutkan, dan di sini masih loading ya. Nah, di sini bisa dilihat mounted at content drive, berarti secara otomatis semua file yang ada di drive dapat diakses langsung dari Colab. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, di sini nomor 4 kita disuruh mengisi sintaks untuk mengimpor library Panda di Google Colab. Dan di sini kita coba saja dulu untuk nomor 4-nya. Import Oke, di sini sudah saya import. Nah, untuk Panda sendiri itu sebuah library Python yang sangat penting dalam data science. Nah, untuk fungsinya sendiri mungkin dari Pandas library ini bisa membaca dataset dari berbagai format seperti CSV, Excel, JSON, dan lainnya. Serta bisa menyimpan data ke dalam struktur data frame yang mirip seperti tabel spreadsheet. Oke, di sini saya akan melanjut ke nomor 5.
Nah, di sini di nomor 5 kita disuruh menuliskan sintaks untuk membaca dataset ke dalam data frame Pandas. Oke, di sini kita bikin kode baru lagi saja. Lalu kita coba isikan file path. Oke, di sini bisa di run ya. Nah, untuk fungsi dari PDRI CSP ini tujuannya tuh untuk membaca file CSV dan menyimpan file CSV ini ke variabel df sebagai data frame. Nah, nanti path filenya itu harus disesuaikan dengan lokasi file di Google Drive yang kita punya. Oke. Lanjut ke nomor 6. Nah, di sini nomor 6 kita disuruh menuliskan 10 baris pertama dari dataset. Nah, untuk menampilkan 10 baris pertama dari dataset, kita tuh cukup tulis df height 10. Dan otomatis di sini muncul ya. Nah, untuk fungsi head ini mungkin fungsinya tuh bisa menampilkan n baris pertama dari data frame. Nah, biasanya tuh dhead itu defaultnya tuh cuman berjumlah 5 ya. Tapi di sini kita isi 10 untuk melihat 10 baris pertama yang sudah ditentukan di modul tadi ya. Nah, dhead ini mungkin sangat berguna untuk mengintip struktur dan isi awal dari dataset. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, di sini untuk nomor 7 kita disuruh menuliskan sintaks untuk menampilkan 10 baris terakhir dari dataset. Oke, di sini kita coba saja. Cukup dengan menuliskan df.tail. Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, untuk fungsi tail ini mungkin fungsinya itu untuk menampilkan n baris terakhir dari data frame. Nah, dftail ini sangat berguna untuk memastikan tidak adanya data aneh yang berada di akhir datasetnya nanti. Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding ketika datasetnya dimuat. Nah, untuk langkah-langkah yang dilakukan pada tahap data understanding, mungkin kita tuh pengen mencari df infonya terlebih dahulu. Kita run. Oh iya, lupa. Lalu kita coba df describe. Nah, ini df info dan df describe ya. Nah, untuk langkah-langkah data understanding, mungkin langkah-langkah data understanding ini ada sekitar 5 langkah utama ya, yang bisa saya jelaskan tujuannya dari langkah-langkah tersebut. Nah, untuk langkah yang pertama mungkin kita melihat dimensi datasetnya terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus melihat dimensi datasetnya terlebih dahulu? Nah, itu untuk mengetahui ukuran lapangan dari dataset kita, yaitu mungkin berapa banyak baris sampel dan kolom fitur yang tersedia dalam dataset yang kita lihat. Lalu yang kedua mungkin melihat tipe data dan info kolom. Nah, untuk melihat tipe data dan info kolom ini, tujuannya untuk mengidentifikasi jenis data yang ada di setiap kolom. Mungkin seperti angka, teks, atau tanggal, dan serta itu bisa mendeteksi secara dini kolom mana saja yang masih terlihat kosong. Lalu langkah selanjutnya itu seperti statistik deskriptif. Nah, tujuannya itu bisa mendapatkan gambaran umum mengenai distribusi data seperti nilai rata-rata, nilai tengah, serta rentang nilai terkecil hingga terbesar agar kita paham gitu batasan datanya yang ada di dataset. Lalu
mungkin kita bisa ngecek missing value-nya juga. Nah, itu tujuannya itu untuk menghitung jumlah dan persentase data yang hilang di setiap kolom untuk menentukan seberapa parah sih kerusakan data yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Lalu mungkin kita bisa mengecek duplikat. Nah, tujuannya apa sih buat cek duplikat ini? Cek duplikat itu bisa mendeteksi apakah ada baris yang muncul lebih dari satu kali. Cek duplikat ini bisa dikatakan sangat penting karena dapat menghindari kesalahan hitung saat proses pemodelan. Itu untuk nomor 8. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 9. Di sini kita nomor 9 itu disuruh untuk menuliskan sintaks untuk mengimpor matplotlib, pyplot, dan seaborn. Lalu kita harus menjelaskan keduanya dalam visualisasi data. Oke, di sini kita akan demonstrasikan. Nah, untuk matplotlib pyplot ini pengertiannya itu mungkin library dasar untuk membuat visualisasi grafis di Python seperti histogram, line chart, scatterplot, dan lainnya. Nah, di sini kita itu bisa mengontrol tampilan grafik secara detail gitu. Nah, untuk Seaborn sendiri itu library berbasis matplotlib yang menyediakan visualisasi statistik yang lebih menarik secara estetika dengan kode yang lebih ringkas, mungkin seperti heatmap, boxplot, dan distribusi plot. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, di sini kita nomor 10 harus menuliskan sintaks untuk membuat grafik histogram dari salah satu kolom numerik. Oke, kita lanjut saja, kita buat histogramnya. Nah, di sini kita bisa lihat histogram yang sudah saya buat. Dari histogram ini mungkin kita bisa memperoleh informasi seperti distribusi data, apakah mungkin miring ke kanan atau kiri atau normal. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat juga tentang nilainya, seberapa besar nilai minimum dan maksimum dari kolom yang kita buat ini. Sini maksimumnya mungkin sekitar 155-an ya, dan minimumnya mungkin mendekati 0 seperti itu. Lalu mungkin konsentrasi data tuh maksudnya di range nilai berapa data tuh paling banyak berkumpul gitu loh. Lalu kemungkinan outlier. Nah, kemungkinan outlier ini terlihat dari ekor yang sangat panjang di salah satu sisi seperti yang saya tunjukkan di sini. Oke, lanjut di sini nomor 11 kita disuruh tuliskan sintaks lagi untuk membuat boxplot dari salah satu kolom numerik. Lalu kita harus mencari identifikasi outlier dari grafik yang kita buat ini. Nah, di sini kita coba saja dulu. Kita tuliskan kodenya. Terus ya. Kita setting colornya. Oke, di sini bisa dilihat ya boxplot yang sudah kita buat. Nah, pada boxplot itu outlier itu bisa diidentifikasikan sebagai titik-titik yang berada di luar whisker grafik. Nah, whisker itu mungkin ditentukan menggunakan rumus IQR, yaitu interquartile range. Rumusnya tuh mungkin IQR tuh sama dengan Q3 dikurang Q1. Nah, untuk batas bawah itu Q1 kurang 1,5 dikali IQR. Sedangkan batas atas itu Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Nah, untuk titik-titik data yang berada di luar batas tersebut mungkin bisa dianggap outlier dan ditampilkan sebagai titik bulat terpisah di luar kotak. Oke. Selanjutnya di sini kita disuruh menjelaskan langkah-langkah utama dalam tahap data preparation sebelum lanjutan. Oke. Untuk langkah-langkah utama dalam tahap
Preparation ini yang pertama itu seleksi fitur atau fitur selection. Nah, di seleksi fitur ini kita tuh bisa memilih kolom mana saja yang benar-benar berpengaruh terhadap hasil analisis. Kolom yang tidak relevan, mungkin seperti ID atau nama yang unik untuk setiap baris, bisa dibuang agar model itu lebih ringan dan akurat. Lalu tahapan selanjutnya itu penanganan missing value. Data yang bolong atau kosong itu perlu banget dihapus dan diurus. Nah, apabila dibiarkan begitu saja, nanti banyak algoritma yang tidak bisa berjalan. Opsinya mungkin bisa dengan menghapus baris tersebut atau mengisi dengan nilai pengganti. Lalu tahapan selanjutnya penghapusan data duplikat. Data ganda bisa membuat model menjadi tertipu seolah-olah tuh suatu pola terjadi sangat sering. Padahal itu tuh hanya input yang dilakukan secara berulang. Nah, untuk menghapus duplikat ini bisa memastikan integritas data. Lalu penanganan outlier. Data pencilan itu bisa mengacaukan statistik. Kita tuh perlu mendeteksinya melewati metode IQR untuk biasanya sih. Lalu kita tuh bisa memutuskan apakah akan dihapus atau disesuaikan nilainya. Lalu yang terakhir mungkin tahapannya tuh encoding variable categorical. Komputer tuh cuma paham angka gitu. Jadi data berbentuk teks seperti mungkin contohnya tuh kayak merah, kuning, hijau. Itu perlu diubah menjadi format angka seperti 0, 1, 2 agar bisa diproses secara matematis. Nah, dan yang terakhir ini kita disuruh menjelaskan metode penanganan yang dapat dilakukan untuk masing-masing kasus beserta kelebihan dan kekurangannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode yang dilakukan dan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk penanganan missing value itu kita bisa menggunakan metode penghapusan dan metode imputasi. Nah, untuk metode penghapusan sendiri atau dropna, itu tuh kita dapat menghapus baris atau kolom yang mengandung nilai kosong. Untuk kelebihannya mungkin sangat cepat dan menghasilkan dataset yang bersih tanpa asumsi tambahan. Nah, untuk kekurangannya, kalau misalnya terlalu banyak data yang dihapus, nanti kita dapat kehilangan informasi yang berharga dan bisa menyebabkan hasil analisis menjadi bias jika data yang hilang itu tidak terjadi secara acak. Lalu metode imputasi itu mengisi nilai yang kosong dengan nilai pengganti seperti rata-rata, median, atau modus. Untuk kelebihannya mungkin bisa mempertahankan ukuran dataset sehingga informasi dari kolom lain tetap bisa digunakan. Dan kekurangannya itu dapat mengurangi variansi data dan jika nilai yang diimputasi itu tidak tepat, maka dapat mengubah distribusi asli dari data tersebut. Lalu lanjut dengan penanganan outlier atau pencilan. Penanganan outlier ini bisa menggunakan metode trimming dan metode winsorizing. Untuk metode trimming itu tuh membuang data yang berada di luar batas statistik. Misalnya seperti di luar whisker pada box plot. Untuk kelebihannya itu bisa meningkatkan akurasi model karena data yang ada tuh menjadi lebih terpusat dan menjadi lebih konsisten. Nah, untuk kekurangannya itu bisa dikatakan beresiko karena outlier itu terkadang membawa informasi penting atau fenomena unik yang sebenarnya tuh pengen kita pelajari gitu. Nah, untuk metode winsorizing itu mengganti nilai outlier dengan nilai batas atas atau batas bawah yang masih bisa dianggap wajar. Nah, untuk kelebihannya itu bisa mengurangi dampak negatif outlier terhadap model tanpa harus membuang rekaman data tersebut. Nah, untuk kekurangannya itu dapat mengubah data asli yang mungkin berpotensi menutupi variansi yang sebenarnya ada di lapangan. Nah, lanjut yang terakhir itu penanganan data duplikat. Nah, untuk penanganan data duplikat ini kita cuma perlu metode removal saja atau penghapusan duplikat. Nah, metode removal ini akan mengidentifikasi dan menghapus rekaman data yang sama atau identik. Untuk kelebihannya, metode removal ini bisa menghindari bias dalam perhitungan statistik seperti nilai rata-rata yang menjadi tidak akurat karena ada data yang terhitung sebanyak 2 kali atau lebih. Dan kekurangannya itu, kita tuh harus sangat berhati-hati dalam mendefinisikan duplikat. Jangan sampai data yang sebenarnya berbeda
Nah, walaupun berbeda itu ternyata memiliki beberapa kemiripan nilai yang justru nanti ikut terhapus gitu. Oke, sekian dari demonstrasi tugas pendahuluan modul 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.